Saya Wulan. Saya Pita. Saya Denny. Dan saya Vita. Hari ini kami berada di Karangduren untuk mewawancarai Bapak dari Gapoktan Tani Maju. Simak videonya ya teman-teman. Dadah. Perjalanan kami menuju Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja. Desa Karangduren, Kecamatan Sokaraja merupakan salah satu desa yang dikenal sebagai salah satu sentra pertanian yang aktif di wilayahnya. Tempat pertama yang kami kunjungi setelah tiba di Desa Karangduren adalah Balai Desa. Setibanya di balai desa, kami langsung memohon izin untuk melakukan kunjungan ke Gapoktan Tani Maju yang menjadi pusat kegiatan pertanian di desa ini. Gapoktan Tani Maju merupakan salah satu Gapoktan yang ada di Desa Karangduren. Gapoktan ini dipimpin oleh Bapak Slamet Triyanto selaku ketua dari Gapoktan tersebut. Gapoktan ini telah berdiri sejak tahun 2007 dan menaungi sekitar 150 petani yang mayoritas anggotanya adalah bapak-bapak. Di Desa Karangduren sendiri terdapat dua kelompok tani di bawah naungan Gapoktan ini. Yang pertama yaitu ada kelompok Tani Maju yang berada di bagian selatan, dan yang kedua ada kelompok Abdi Tani yang berada di utara. Komoditas utama yang ditanam di wilayah ini adalah padi dan tanaman palawija. Dalam 1 hektar sawah, petani dapat menghasilkan sekitar 5,6 ton gabah atau setara dengan 5.600 on. Salah satu kendala yang dihadapi petani adalah dalam hal pemasaran. Biasanya, hasil panen dijual ke warung terdekat dalam bentuk beras. Harga beras di warung berkisar 12.000 per kilogramnya. Dengan varietas padi yang digunakan adalah IR64. Selain menjadi ketua, Pak Slamet sendiri juga mengelola bagian slip beras dari hasil panen para petani. Dalam hal pupuk, Gapoktan Tani Maju tidak mengalami kendala. Mayoritas petani di sana telah memiliki kartu tani, meskipun masih ada sebagian kecil yang belum memilikinya karena kurangnya antusias terhadap program tersebut. Beberapa petani juga memiliki alat mesin pertanian sendiri. Di samping itu, Gapoktan ini juga pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat. Pelatihan-pelatihan juga telah dilakukan di Gapoktan ini, termasuk pelatihan pembuatan pupuk organik. Namun, masih banyak petani yang memilih untuk menggunakan pupuk kimia secara berlebihan karena kebiasaan. Fasilitas yang tersedia di Gapoktan antara lain ada lantai jemur, RMU atau Rice Milling Unit, alat dan mesin pertanian, gudang penyimpanan, serta green seeder untuk pembibitan. Di tengah upaya peningkatan produksi pangan, Gapoktan Tani Maju terus berinovasi untuk mengolah hasil panen menjadi beras siap konsumsi. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Pemasaran menjadi kendala utama. Jika kualitas beras belum memenuhi standar Bulog, maka distribusi menjadi terbatas dan nilai jual rendah. Saat ini, distribusi hanya ke Bulog atau warung sekitar. Gapoktan Tani Maju membutuhkan akses pasar yang lebih luas dan kualitas produk yang lebih tinggi agar bisa bersaing di pasar yang lebih besar. Gapoktan Tani Maju sebenarnya memiliki potensi besar seperti jumlah petani yang tergabung banyak, lahan yang luas, fasilitas lengkap, serta SDM pengelola yang aktif. Bahkan, Gapoktan Tani Maju sudah memiliki hubungan awal dengan Bulog dan dukungan kebijakan harga dari pemerintah. Karena itu, kami merancang program beras bermutu dan mandiri, sebuah upaya peningkatan kualitas dan pemasaran beras lokal secara terpadu. Program ini mencakup pelatihan sortasi gabah agar menghasilkan beras premium, pelatihan pengemasan modern, serta pendampingan branding produk lokal. Kami mengembangkan kemasan menarik dengan label informatif, misalnya
produk beras mandiri sejahtera, beras premium dari petani lokal. Dikemas secara higienis dengan identitas desa yang kuat. Dalam program ini, kami juga menyiapkan anggaran untuk pelatihan, pengadaan alat kemas dan promosi. Tujuannya jelas, meningkatkan nilai jual dan memperluas jangkauan distribusi. Kami ingin beras dari Gapoktan Tani Maju tidak hanya dikonsumsi tapi juga dikenal oleh khalayak luas, bermutu, berdaya saing, dan menjadi kebanggaan petani.